Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk upload soal sampai membuat activity quiz untuk melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi langsung saja di sini saya akan login menggunakan akun saya. Tapi untuk mapel yang akan saya gunakan sebagai contoh adalah bahasa Indonesia. Di sini untuk normalnya akun pengajar atau guru, ada tampilan mata pelajaran saya ini terdapat mata pelajaran yang diampu. Sedangkan untuk akun yang saya gunakan ini karena tipenya adalah admin, maka bisa mengakses mata pelajaran yang lain. Jadi saya akan langsung membuka mapel bahasa Indonesia. Nah, untuk memulai saya akan buka dari kategori bahasa Indonesia kelas. Sebentar, saya cek. Oh ya, ini saya akan mengupload di kelas BP, MPLB, dan kecantikan. Nah, di sini saya aktifkan mode edit dan saya bisa melihat ada penilaian sumatif akhir tahun, sumatif tengah semester genap. Ya, ini adalah apa yang dibuat di waktu-waktu sebelumnya. Karena ini sudah tidak perlu digunakan lagi, akan saya hapus. Nah, langkah berikutnya adalah membuat topik baru. Nah, seperti ini adalah topik. Topik itu seperti folder ya. Berikutnya saya klik ini ya, tambahkan aktivitas atau sumber. Lalu saya memilih kuis. Di sini akan saya beri nama seperti topiknya saja ya. Nah, cukup ini diisi seperti ini. Lalu klik simpan dan tampilkan. Nah, di sini saya kan belum memiliki soal ya. Saya klik tambahkan soal. Nah, soal ini harus ada di bank soal terlebih dahulu. Pada bank soal, kita akan melihat pada kategori. Nah, di sini ada kategori soal yang sebelumnya sudah diupload. Nah, ini ada update untuk LMS kita, di mana untuk kategori bahasa Indonesia sekarang dipisah per kelas. Misal kelas 10 ini di kategori A, lalu kelas 11 di kategori B, dan kelas 12 di kategori C. Nah, untuk pengkategoriannya itu bisa dilihat dari sini. Ada mapel ini. Nah, dari mapel umum itu A, lalu 3 itu bahasa Indonesia. Kategori A kecil ini adalah kelas 10, kategori B kelas 11, kategori C ini kelas 12. Untuk apa dipisah menjadi beberapa kategori seperti itu? Nah, itu untuk memudahkan proses upload dan penggunaan soal yang diupload di bank soal. Yang artinya untuk menggunakan soal ini yang kita pasang di kuis S, kita cukup upload satu kali saja. Jika itu akan digunakan pada angkatan yang sama. Semisal pada kelas 11 ini pengampunya itu mengampu di beberapa jurusan dan soal yang digunakan itu sama. Nah, jika demikian kita cukup mengupload satu kali saja dan dimasukkan di kategori yang kelas 10 ini. Karena kalau dimasukkan ke kategori yang mata pelajaran,
dia hanya bisa dibuka di mata pelajaran itu saja, bisa di kelas yang lain. Kalau ini kan khusus 10 BP, misalkan diakses di 10 MPLB tidak bisa. Bagaimana cara mengakses di 10 MPLB? Dimasukkan ke kategori yang sama, contohnya ini. Bagaimana jika kita letakkan di kategori yang atasnya lagi, yaitu 3 bahasa Indonesia? Nah, soal yang masuk ke kategori 3 akan bisa diakses di kelas dengan tahun yang berbeda. Nah, kategori 3 ini kan ada di sini ya, di atas sini ya. Nah, kalau kita meletakkan soal di sini, maka soal tersebut ya bisa diakses baik kelas 10, 11 maupun 12. Nah, tentu itu tidak kita inginkan kan. Karena itu kita masukkannya di kategori yang ini. Oke, di sini saya juga akan menunjukkan proses pembersihannya. Proses pembersihan ini hanya untuk gambaran saja. Nah, ini karena ini tidak diperlukan untuk kategori ini saya hapus. Ini yang kedua, ini ada soal yang masuk ini genap 2. Ini adalah soal yang diinput oleh Ki Hari Bagus Sutanto pada 5 Juni 2024. Ini juga ada soal dari Nyiheni Purwoningsih pada 9 Maret 2024. Soal ini sudah tidak perlu digunakan lagi. Selain itu juga ada backup untuk soal PS genap maupun SAC. Nah, ini adalah salah satu contoh kategori yang sudah sesuai ya ini ya. Tanya. Ini kategori yang ada di bawah-bawah ini akan saya pindah ke atas juga. Sebelum kemana-mana, ini akan saya hapus soal yang di PS genap V2 ini agar tidak membuat bingung. Ini saya klik centang di sini supaya terpilih semua. Dan ini dengan yang terpilih saya hapus. Oke, soal sudah terhapus ya untuk kategori tersebut. Sekarang kita kembali lagi ke kategori. Nah, sebenarnya kategori ini itu adalah kategori bawaan, setelan bawaan itu. Jadi ini akan saya kembalikan sebagaimana mestinya ya. Untuk itu saya perlu bantuan apa notepad ya untuk menyimpan ininya template seperti ini. Ini supaya kembali ke standarnya. Langkah seperti ini tidak perlu diikuti karena ini hanya untuk gambaran saja ya. Untuk langkah yang nanti diikuti itu untuk proses uploadnya. Ini pada tombol gear ini akan saya klik lalu saya ganti namanya dengan setelan bawaan untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, sekarang seperti ini kan lebih rapi. Nah, berikutnya pada kategori ini saya pastikan ini sesuai format yang kita gunakan ya. Ini untuk soalnya sudah dihapus sebelumnya, ini kan sudah sesuai SAL. Ini untuk kategori yang lain, ini saya geser ke setelan bawaan untuk bahasa Indonesia ini. Nah, ini langkah ini adalah contoh untuk menggeser kategori yang salah penempatan. Nah, ini misal dari kategori yang atas ini akan saya geser ke sini ya, supaya dia ada di bawahnya, maka saya pilih setelan bawaan ini untuk bahasa Indonesia 10. Ini simpan perubahan. Nah, dia akan jadi di atasnya ya ini ya. Ya, ini adalah kategori yang sudah lalu. Oh iya, ini saya lupa. Harusnya ini saya ganti. Nama kategorinya itu
format diikuti tahun ajaran. Ya kok format diikuti tahun ajaran diikuti ini soalnya digunakan di mana. Nah, dalam hal ini karena ini soalnya digunakan tahun kemarin di tahun ajaran sebelumnya, maka ini tertulis 2023/2024. Nah, ini kan jadi mudah dibedakan. Oh, ini 2023 2024 ya untuk genap. Yang ini 2024 2025 S Gasal. Gitu. Nah, hal yang sama sebenarnya akan saya lakukan untuk kategori yang di bawah ini. Tapi karena kita itu membukanya yang kelas 10, maka yang ini nanti saja ya. Terus berikutnya ini ada PSAJ di sini. PSAJ ini mana ini? Nah, penilaian sumatif akhir jenjang. Akhir jenjang itu kan kelas 12. Jadi untuk sementara ini akan saya biarkan terlebih dahulu. Apalagi ini ada ganjil yang nyasar ke kategori umum. Nah, ini itu akan saya perbaiki di lain momen. Saat ini saya akan fokus pada bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, karena ini untuk PTS Gasal yang diampu oleh Pak Hari ini sudah terupload, saya tinggal mengupload milik Bu Heni. Nah, untuk menambahkan kategori di bawahnya ini, di bawah sini saya perlu mengingat kategori tempat ia menempel, yaitu kategori A, bahasa Indonesia kelas 10. Caranya saya klik tambahkan kategori induknya adalah yang ini, setelan bawaan untuk A, bahasa Indonesia 10. Lalu namanya adalah tahun ajaran 2024-2025, lalu PTS Gasal dalam kurung Bu Heni. Oke. Selanjutnya saya tinggal menekan tombol enter atau tambahkan kategori. Nah, di sini saya sudah punya ini ya. Nah, PTS Gasal Bu Heni. Oke. Berikutnya saya akan melakukan proses impor di sini. Untuk proses impor, hal yang harus dipastikan adalah formatnya, yaitu format icon. Dalam hal ini format yang saya sarankan adalah icon. Kategorinya ini sudah sesuai ya ini ya. Jika belum, pastikan untuk impor kategorinya ini, oh ini belum sesuai ya, ini 2023-2024 PTS genap malah ya. Ini harus kita geser ke ini, kategori yang tadi kita pilih. Untuk bagian yang ini mohon diingat bahwa seringnya itu terlewat, karena untuk ini yang umum ini dia tertutup biasanya. Jadi harus kita buka dan kita pastikan. Langkah berikutnya adalah memasukkan berkas yang akan diupload. Nah, di sini kebetulan saya punya bentuk soal yang masih di format Microsoft Word. Oke, untuk apa namanya? Soalnya yang masih di Microsoft Word ini saya lebih dahulu ya. Soal PTS bahasa Indonesia. Nah, ini adalah bentuk mentahnya. Bentuk mentah ini harus dimasukkan ke bentuk yang kompatibel dengan format icon. Dalam hal ini format icon itu mengharuskan soalnya itu hanya satu baris. Jadi kalau soalnya ada beberapa baris, maka harus dibuat jadi satu baris dulu ya, dengan cara menghapus enternya harus dihapus. Nah, ini sebagai contohnya ini. Nah, seperti ini kalau tanpa itu ya, tanpa word wrapnya dimatikan. Jika dimatikan maka ya mungkin ini kelihatannya kurang akurat ya. Saya sangat menyarankan menggunakan aplikasi PS4. Nah, jika sudah terinstall PS4, kita bisa klik kanan pada file soalnya, lalu open with. Di sini bisa text editor atau PS4 editor. Jika belum memiliki PS4, bisa download dari Google. Download PS4. Nah, di sini klik PS4 download. Lalu klik yang installer 32B ini. Nah, jika sudah,
jika sudah terdownload maka tinggal dijalankan saja installernya, kayak save lalu next sampai selesai. Oke ya, untuk install ini sebenarnya relatif mudah, jadi saya tidak akan membahas lebih dalam tentang itu. Nah, tampilannya soalnya sudah masuk di PS4 itu bentuknya seperti ini. Sangat disarankan untuk menggunakan 8 baris ini kan baris pertama itu soalnya, baris kedua itu opsi A, baris ketiga opsi B, baris keempat opsi C, baris kelima opsi D, dan baris keenam opsi E. Lalu baris ketujuh itu untuk kunci jawabannya. Lalu ini kosongan buat apa? Itu untuk pengenal saja, untuk penanda. Misal soalnya tanpa ada baris kosongnya begitu ya, ini kan kita sulit untuk melihatnya. Ini soal ini itu nomor berapa, karena ini kan kelipatan 7 ya, ini kelipatan 7. Jadi kalau ini answernya ada di angka 7, berarti ini soal 7 bagi 7 1 ya, berarti ini soal nomor 1. Lalu ini 14 bagi 7 2. Sebenarnya kalau membacanya dari sini kan agak gimana ya, sulit juga di mata kan, kurang enak ya. Nah ini contohnya, kalau bentuknya seperti itu semua kan kurang enak membedakan ini per bloknya. Ini blok soal itu dia tuh nomor berapa. Oleh karena itu saya sangat menyarankan untuk memberikan baris kosong di bawah answer seperti ini. Jadi ini satu soal itu 8 baris. Maka jika satu saat saya dampar di sini misalnya, oh ini 96 itu adalah kalau dibagi 8 itu jadi 12. Oh ini berarti soal nomor 12 gitu ya. Terus untuk penulisan ini opsinya ini bisa A titik atau A dalam kurung seperti ini. Yang penting setelah itu adalah spasi. Terkadang kan ada juga karakter tab ya, tab yang seperti ini itu. Nah ini adalah spasi kan dia kan normal gini ya. Untuk karakter tab nanti saya akan tunjukkan jika menemukan. Jika karakter tab itu dibiarkan ada di sini, dia akan menimbulkan error atau pada LMS kita itu tertulis galat. Oke, ini saya akan memeriksa soal ini ya. Ini adalah bacaan sebenarnya ini, karena dipaksa jadi satu baris jadinya kan memanjang sampai kanan. Ini ada berapa karakter ini? 13.090 karakter. Yang tepatnya 13.394 ya. Mohon maaf saya agak mengantuk. Nah berikutnya ini kita periksa lagi ya, ini soalnya ya kan baris kosong ini adalah kelipatan 8 ini. Nah, gerak lagi terus ke bawah. Nah ini 128 ya. Setelah itu nih bacalah teks ini, lalu di sini ada bacaannya. Kalau seperti ini kita upload akan menimbulkan error. Karena itu ini jadi baris dulu ya. Caranya itu supaya cepat kita menggunakan tombol home. Tombol home itu apa? Tombol home itu ini. Bukakan keyboard ini ya, keyboard on screen, supaya kita bisa melihat bersama-sama tombol yang saya maksud itu tombol. Jika kita menggunakan keyboard yang ada pada komputer, tombol home ini ada di sebelah sini, karena yang di sebelah kanannya lagi itu adalah numeric keyboard. Nah ini misalnya nih saya nyalakan numeric keyboardnya ya. Nah ini adalah numeric keyboard. Numeric keyboardnya itu ada di sebelah kanan. Posisi tombol home ini ada yang di sebelah sini, ada yang di tengah, atau di kelihatannya kalau nggak di sebelah sini ya di tengah lah. Kalau di tempat saya itu ada di tengah, ada di sebelah sini. Tombol home-nya itu home dan N. Home itu apa? N itu apa? Home itu untuk menavigasi supaya kita bisa langsung ke
sebelah paling kiri. Ini kalau kita klik home, ini kan kursornya berkedip sini ya, kita klik home, dia akan lari ke sebelah kiri. Kalau kita klik N, dia lari ke sebelah kanan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini untuk memudahkan. Oh iya, saya terlewat satu hal lagi tentang penggunaan tombol del. Nah, ini untuk sebenarnya ini tidak mutlak menggunakan cara seperti ini, tapi ini untuk pandangan saja. Bedanya tombol backspace ini dengan tombol del adalah tombol backspace itu menghapus ke kanan dan tombol del itu menghapusnya ke tombol ini backspace itu ke kiri, kalau del itu ke kanan. Nah, ini kalau saya klik del, dia akan menghapus di sebelah kanan kursor. Saya tinggal menekan tombol spasi. Gitu. Kalau mau menggunakan backspace, posisi kursornya kan harus ada di sebelah kiri. Nah, kursornya ada di sebelah kiri. Kalau kita tekan tombol backspace, dia akan menghapus karakter enternya itu yang ada di sebelah kiri kursor. Jadinya ini naik. Nah, untuk menjadikan ini semua jadi satu baris itu terserah Bapak Ibu mau bagaimana caranya. Yang jelas untuk memastikan ini bisa terupload secara massal ya, ini harus kita buat satu baris dulu. Nah, terus kalau jadi satu baris nanti anak-anak bacanya kan susah, Pak. Ya betul, oleh karena itu setelah kita upload, maka kita edit di dalam aplikasi e-learning kita. Nah, yang berikutnya di sini untuk penulisan answer atau kunci jawabannya ini harus seperti ini. Answer titik 2 baru spasi. Kalau answer spasi lalu titik 2, ini akan menimbulkan error. Oleh karena itu, kita akan melakukan replace ini ya terhadap semua yang answer spasi titik 2 ini. Daripada kita ganti satu-satu ya, kita replace saja. Caranya replace itu bagaimana? Klik ini search, ini di atas ini search lalu replace. Kalau ketika mengklik search lalu replace itu kita sudah blok ini ya, sudah kita blok atau kita pilih teksnya, maka dia secara otomatis akan masuk ke find ini. Kita tinggal memasukkan di replace ini answer titik 2. Nah, find ini adalah teks yang kita cari, lalu replace itu adalah mau kita ubah jadi apa gitu ya. Nah, jangan lupa untuk directionnya adalah entire scope. Jadi keseluruhan file ini akan berubah. Kalau forward, maka dia akan mengubah setelah pilihan ini. Jadi setelah baris ke 135. Kalau backward, dia akan mengubah sebelum 135. Karena kita ingin mengubah semua, pastikan kita memilih entire scope ya, bukan forward ataupun backward. Kita pilih entire scope lalu oke. Nah, ini kan ada konfirmasi satu persatu ini ya. Apakah ini akan diubah answer ini spasi titik 2 menjadi answer titik 2 spasi itu. Yes. Ya kira-kira kelamaan ya. Tinggal yes to all saja. Semua sudah berubah. Oke. Selanjutnya, nah ini kita naik lagi, kita pastikan soalnya sudah seperti itu semua ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Oke, ini sudah sesuai. 144, oke masih 8. 152 kelihatan 8. Nah, ini bacalah kutipan berikut. Oke. Nah, ini ada tes anekdot lagi nih tentang majas ironi. Ya, ini sih tinggal jadikan satu baris ya. Oh iya, tambahan nih, line number di tempat saya itu tidak tampil Pak, bagaimana caranya? Ya betul, pertanyaan bagus. Itu kliknya di view ini ya, view lalu line number. Defaultnya kan tidak tampil ya seperti ini ya, ini baris berapa, katanya pakai baris kelihatan barisnya, kok ini kok enggak. Nah, ini tinggal klik view aja, ini klik view lalu line number ya, jangan lupa. Ini sudah jadi satu baris.
kita turun. Oke, terakhir 240 ya. 240 dibagi 8 adalah 30. Oke, setelah itu ya, ini soalnya sudah sesuai ya. Langkah berikutnya adalah memastikan encodingnya. Encoding itu apa? Ya, itu adalah intinya itu metode untuk menyimpan teks ini ya. Itu hubungannya dengan komunikasi dengan sistemnya. Ya, saya tidak akan mengupas terlalu dalam tentang itu karena kita tidak perlu ya. Kita yang penting memastikan ini untuk encodingnya itu UTF-8 BOM. Nah, di sini kan di bagian bawah ini kan ada kan Unicode UTF-8 no BOM. Ini adalah yang menentukan kita itu pakai encoding apa. Ini kalau kita klik kiri di sini bisa kita ganti ke UTF-8 BOM. Kita bisa ganti dari sini atau dari encoding. Pastikan UTF-8 BOM ya. Ini apaan ya? Ya pokoknya tinggal nurut aja lah. Daripada panjang saya menjelaskannya. Oke ya, kalau sudah kita simpan filenya, file lalu save. Oke, satu soal sudah selesai. Setelah itu kita akan memasukkan soal ini ke sini ya, bisa tinggal kita tarik seperti ini atau kita klik pilih bekas lalu pilih file. Nah, terus kita masuk ke folder tempat kita menyimpan file itu. Nanti tinggal kita pilih ini file yang tadi, open. Oke, kalau sudah klik unggah ke sini, terus import. Nah, kalau soal berhasil terupload dengan baik, bentuknya akan seperti ini ya, menguraikan kalimat soal dari berkas import 30 soal dari berkas, seperti itu. Ini adalah tampilan soalnya nah, ini untuk bacalah teks dan lain-lain ini akan kita rapikan. Caranya bagaimana? Ini kita klik lanjutkan dulu. Nah, ini masih di kategori setelan bawaan ya. Kita akan ganti ke kategori yang tadi kita yaitu 2024-2025 TS Gasal Bu Heni. Klik lalu terapkan filter. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Ini soalnya ini adalah kutipan berikut. Oke, ini kita edit ya, edit soal. Lalu kita rapikan. Bacalah kutipan berikut. Lalu kita berikan ganti baris. Nah, seperti ini. Kita beri enter supaya dia ganti baris begini ya, supaya rapi dan enak dibaca. Sudah, kita klik simpan perubahan. Di sini soal yang sudah pernah kita ubah versinya akan meningkat dari versi 1 jadi versi 2. Tadi edit itu terus tampilnya gimana Pak? Nah, itu tampilnya kita edit terus pratinjau. Bisa lihat ini pratinjaunya. Nah, nanti itu jika tampil soalnya seperti ini, bacalah kutipan berikut terus ganti baris dengan cekatan Pak Tami melanjutkan pekerjaannya dan seterusnya ya. Terus ganti baris. Konjungsi urutan waktu yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah kan seperti ini ya. Oke, rapi dan enak dibaca. Oke, kita kembali ke apa namanya? Jadi soal ya kita tutup pratinjau. Nah, untuk berikutnya kita edit yang ini. Setelah penggalan anekdot. Nah, oke, sudah simpan perubahan. Untuk proses itu kenapa dilakukan di bank soal? Karena soal ini akan digunakan di kelas yang lain. Jadi jika di bank soal ini berubah, maka soal yang di kelas lain itu akan berubah juga. Nah, ini tinggal diedit saja ya. Kalau sebelumnya kita harus mengedit satu-satu per kelas, kan itu menyita waktu dan tenaga. Kalau ini cukup yang diedit di bank soal saja. Ini sudah. Anekdotnya lumayan banyak. Oke, kita cek lagi ya. Ya mungkin kelihatannya untuk proses yang ini karena repetitif dan gini-gini aja, mungkin Bapak Ibu ingin melewati langkah ini ya tidak apa-apa, silakan. Tapi tujuannya dari
Nah, ini saya tampilkan semua itu barangkali kita menemukan semacam hal atau suatu yang bisa kita koreksi. Jadi langkahnya akan terekam di sini. Ya, ini 30 soal ya, mungkin dan saya cepat saja setelah ini. Loh, ini teksnya kemana ini? Pesan teks anekdot di atas. Nah, ini contohnya ini. Oleh karena itu kan kita perlu memeriksa soalnya nih. Soal yang mentahan di sini. Saya akan mencari berdasarkan teks anekdot di atas latar tempat terjadinya. Ini tidak ada. Oke, ini ada halaman universitas, rumah Pak dosen. Nah, ini kan membingungkan ini. Ya kan? Jadi kita cek ulang di sini. Kita cari kata kuncinya dosen. Nah, ini kan, ini teks anekdotnya kan ini yang salah arti ini. Oke, ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Tapi mohon diingat untuk paste sebagai plain text atau tempel sebagai teks biasa. Karena kalau kita langsung tempel seperti ini, formatnya itu akan mengikuti yang dari Microsoft Word. Sedangkan kita tidak menginginkan itu. Nanti jadi tidak rapi, pating celetot gitu. Kita klik kanan, tempel sebagai teks biasa. Ini kalau mau ditaruh di tengah ya bisa. Ya. Kita enter dulu biar beda tempat. Enter, kalau enter kita taruh tengah harus kita bold ya. Jadi ini supaya tidak membingungkan, ini enaknya ya ini kita editnya tuh di notepad lagi. Ya ini supaya formatnya ini tuh tidak ikut copy misalnya terus taruh di notepad. Oke lah, ini kita buat satu baris. Saya dari notepad atau kita buka file baru dari PS4 ya. Ini kenapa saya buka di PS4 supaya kita bisa tahu ini barisnya. Nah, ini kan baris pertama kan untuk judulnya, baris kedua ini teksnya. Yang jauh ini sampai ke 6. Oke, ini kalau sudah kita copy semua ya. Copy semua, lalu kita taruh di sini, taruh di sini. Ini salah, ini bold terus taruh di tengah ini. Nah, untuk sementara ini teks ini yang anekdot ini sementara saya simpan sementara dulu ya di notepad, barangkali nanti ada yang memerlukan teks ini lagi. Oke, ini kita save ya, kita simpan perubahan. Nah, teks yang tadi itu jika kita lihat part tinjaunya kan sudah rapi, salah arti. Terus ini teks bacaannya. Setelah itu ini berdasarkan teks anekdot di atas itu. Oke lah ya. Kita lanjut lagi nih. Edit soal nih. Berdasarkan teks anekdot di atas nih biar yang disindir. Nah, ya betul kan ya. Udah kan kita tinggal tempelkan saja ini yang tadi. Ini tinggal kita bold dan ini kan masih dosen, pejabat, mahasiswa, ini kan pembahasannya kan masih teks anekdot yang ini yang salah arti. Oke, kita simpan perubahan.
Nah, terakhir ini kan yang ada hijau-hijaunya ini. Berikut ini merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja material. Ya, itu tidak perlu diedit sih. Berikut ini merupakan ya. Oke lah. Nah, ini cermati hal berikut nih. Ini harusnya dia itu turun. Maksudnya turun itu ada beberapa baris. Misalnya tentang PLC ya, Programmable Logic Controller. Ini jaga-jaga akan saya copy juga ya, barangkali nanti ada soal yang menggunakan pembahasan ini juga. Oke, ini simpan perubahan. Kita turun lagi. Bahwa ini merupakan kata apa yang bukan merupakan kalimat. Ini kelihatannya soalnya sudah oke semua. Oke, kelihatannya kok sudah oke ya. Di kategori ini ya kita ingat ya, kategorinya adalah 2024-2025 PTS Gasal Bu Heni dengan jumlah soal 30. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini soal. Kita pastikan nilai maksimumnya ini 100 ya, ini sudah saya setting default jadi tidak perlu diubah. Lalu untuk total nilai ini menunjukkan berapa nilai dari soal masing-masing butir soal yang kita masukin soalnya bagaimana Pak? Ya, tambah dari bank soal. Terus kita klik ini panah yang ke bawah ini, jadi kategori yang tadi. Nah ini ya. Lalu kita klik terapkan filter. Pada langkah ini saya sangat menyarankan untuk menekan reload atau muat ulang supaya alamat ini tersimpan. Alamat ini tersimpan. Kenapa harus begitu? Ya, untuk soal yang hanya maksimal 20 ya kita bisa mengimportnya itu tanpa masalah. Ini ya, kita klik centang ini, lalu kita klik tambahkan soal terpilih, dia kan langsung masuk ya. Tapi kalau kita mau menambahkan lagi nih, tambahkan dari bank soal, kita masih memilih kategorinya lagi ini. Lalu kita terapkan, terus kita klik 2 ini, kan hilang dia. Terus gimana dong? Kita coba klik lagi apakah bisa. Nah, kita klik 2, hilang lagi. Ini kenapa ini? Ya sebenarnya ini ya saya juga tidak tahu ini kenapa kok seperti ini. Karena ketika development juga ya, atau proses pembuatan tidak seperti ini loh. Terus solusinya bagaimana Pak? Ya ini kita reload. Nah, setelah kita reload, kalau kita tambahkan langsung masuk kan ini ke kategorinya. Kita tinggal klik halaman 2, lalu klik ini, pilih semua dan tambahkan soal terpilih. Oke, ini sudah masuk semua ya, soalnya dari 1 sampai 30. Terus kenapa tadi kok dari tadi saya kliknya tambahnya itu yang dari paling bawah? Nah itu pertanyaan bagus juga, karena kalau kita dari atas ini dia akan beda halaman. Ini kan halaman 1 soal nomor 1, halaman 2 soal nomor 2 gitu. Nah, kalau kita klik yang dari atas maka dia akan numpuk di halaman 1 ini gitu. Contohnya gimana Pak? Oke, ini saya hapus dulu ya semua ya. Caranya ini saya klik pilih beberapa item, pilih semua dan hapus yang terpilih. Ya hapus ini, hapus di sini tuh hapus di kuisnya bukan di bank soal ya, jadi tenang saja. Misalnya ini saya klik tambah nih, karena tadi itu sudah saya reload, maka kan dari tadi kan ini di address barnya kan seperti ini terus panjang ini kan. Ini saya tinggal klik tambah dari bank soal. Nah ini saya ingin masuk halaman 1 kan, di halaman 1 dulu ya, 1 sampai 20 ini. Tambahkan soal terpilih. Kalau saya klik di bagian tambah ini, lalu dari bank soal, lalu halaman 2 dan centang, lalu tambahkan soal pilih ini kan. Dan ini jadi dia kan jadi masuk di halaman 1 ini kan. Nah,
Kalau ini masuk di halaman 1, jadi nanti ketika soal itu tampilnya itu ya misalnya soal 1 seperti ini, terus bawahnya itu soal nomor 2, 3 dan seterusnya sampai 11. Kan itu mengacaukan kan ya. Harusnya kan satu halaman itu satu soal. Ya udah, gimana caranya? Klik ini tata halaman. Kalau terlanjur gini ya, klik tata halaman terus cari. Nah, ini dia akan tertata secara otomatis. Oke. Berikutnya pada bagian ini kocok soal kita centang supaya soalnya ini ngacak. Misalnya di siswa A itu urutannya tuh soal 1, 2, 3 seperti ini ya. 1, 2, 3 ini urutannya beda dengan temannya yang di sebelahnya. Kalau misalnya si A itu mulai dari nomor 1, lalu nomor 2, lalu nomor 5, si B itu mulainya dari 17, 14, lalu 20 misalnya gitu. Ini diperlukan untuk meminimalisir kemampuan siswa mencontek. Dan juga bahkan untuk opsinya pun, misalnya si A itu opsi yang betul itu jawabannya adalah C, lalu temennya itu bisa saja opsi yang benar itu B, cuman beda urutannya saja. Nah, itu kalau mereka mau kode-kodean atau contek-contekan soal ini jawabannya A, B apa C itu. Kalau itu kan mudah ngomong A, B, C itu kan, karena mereka tuh biasa menggunakan isyarat. Misalnya isyarat jari telunjuk itu atau tangannya menunjukkan angka 1, maka itu A. Kalau angka 2 itu B, dan seterusnya sampai 5 itu E. Nah, kalau ini kan jadi semakin kesulitan juga mereka untuk mencontek. Oke ya, lanjut ya. Ini untuk bagian ini apa namanya? Ini loh, bobot nilai ini. Soalnya ini, kalau soalnya 30, soal pertama itu kita buat bobotnya 3,43. Ini harus menggunakan titik ya, ini ya 3.43. Meskipun di sini tertulisnya koma. Kalau kita menulisnya misalnya koma ya 3,33 ini. Dia terbacanya sebagai 3. Kenapa gini? Karena dalam programnya itu dia membaca bilangan desimal itu menggunakan simbol titik itu. Jadi untuk soal pertama itu 3.43, soal berikutnya 3.33 dan seterusnya. Tuh, ini kok bisa cepat langsung keganti gitu. Caranya itu ya, ini saya klik 3.33, lalu saya pilih semua, ini klik kanan, copy atau salin atau Ctrl C. Nah, untuk penyimpannya untuk enter, saya klik pensil ini lagi, lalu saya tinggal tempel atau paste atau Ctrl V. Dalam ini saya caranya itu klik lalu Ctrl V enter, klik Ctrl V enter, klik Ctrl V, ya begitu terus. Sebenarnya untuk langkah ini, pemberian skor ini tidak mutlak harus dilakukan, karena nanti ketika kita download nilainya setelah siswa mengerjakan kan akan sesuai dengan ini ya, 30 dikali 1 ini kan. Nanti tinggal kita kalikan dengan 3,33 untuk nilai akhirnya supaya jadi 100. Tapi ini supaya untuk memudahkan ke depannya ini ya, mending kita kesulitan di awal saja ya, ini kita ganti ke 3,33 dan 3,43 untuk soal pertama. Ciri-cirinya jika bobot soalnya ini sudah betul semua, maka total nilainya itu menjadi 100. Kalau ternyata ada yang salah, misalnya ini kelewat misalnya ya. Nah, ini kalau kelewat 1 maka jadi 97,67. Kalau kelewat 2 ya 95,34. Nah, kalau belum 100 berarti ada yang kurang. Nah, ini kan. Atau misalnya saya kelebihan ini, ternyata malah yang atasnya 3,43 juga. Nah, dia kan jadi kelebihan 10 ini. Nah, itu ini kita kembalikan ya biar 100. Oke, sudah. Setelah itu ngapain?
Nah, setelah itu masuk ke setelan. Tadi kan kita kan belum nyeting apa-apa di sini ya. Untuk umum ini biarin saja. Untuk waktu pengerjaan kita sesuaikan dengan jadwalnya. Untuk jadwal yang kelas 10, ini 10 apa ini? BP ya, 10 BP ini jadwal bahasa Indonesianya itu adalah Rabu 25 September jam 9.30 sampai 10.30. Ya udah, kita klik ini, aktifkan semua ya, kuis dimulai dan tutup kuis. Kita sesuaikan ini di tanggal 25 itu di hari Rabu ya, ini minggu depan karena saya buatnya ini di hari Rabu tanggal 18 ya. Ini daripada kita klik ini, kalau kesulitannya scrollnya ya klik lendernya saja ini 25. Lalu untuk jamnya ini, karena ini PTS yang dilakukan di sekolah, maka kuis dimulainya itu jam sesuai jadwal ya. Di sini jadwalnya itu berapa ini, 9.30, bukan 9.30. Oh iya 9.30 betul ding. Ya ini ya 9.30 sampai 10.30. Ini kita ganti 09, ini 30 sampai 10.30. Untuk pengerjaannya kita buat 60 menit. Untuk nilainya ini, naik kelulusannya sesuaikan KKM ya, 78. Begitu saja sih. Oh iya, dulu kan kita harus menyentang-nyentang opsi review ini kan. Ini tidak perlu karena sudah saya setting secara otomatis dari sistem untuk mematikan ini pengerjaan kuis dan nilai. Dulu kan ini kan nyala semua gitu kan. Udah, ini kita skip saja. Kalau sudah, kita simpan dan tampilkan seperti ini. Untuk soal yang pertama kali diupload, contohnya ini kan soal yang kelas 10 kan baru di kelas 10 BP kan. Untuk MPLB dan kecantikan kan belum. Jadi ini sangat disarankan untuk ngecek dari sini nih, pratinjau. Nah ini kan, ini soal nomor 1, 2 dan seterusnya. Jadi misalnya ada kesalahan atau perlu diedit, tinggal klik edit soal aja dari sini. Nah, ini ngeditnya kan dari bank soal ini kan. Oke, kita kembali karena kita tidak ingin mengedit ini. Jika kita sudah selesai melakukan memeriksa ini, mau menutup pratinjau ini, kita klik kembali. Nah, ini kan ada lakukan pratinjau terakhir ini kalau mau ngecek lagi. Oke, kelihatannya sudah aman ya. Kita bisa cek sekali lagi di sini. Ini ya di 10 BP. BIN ini atau kode mapelnya. Kalau kita ingin melihat siswa itu tampilnya bagaimana, ya klik ini ya di profil kita, beralih peran menjadi siswa. Nanti siswa akan melihatnya seperti ini, bahasa Indonesia 10 BP. Untuk umum ini ya kita abaikan saja ya. Lalu penilaian sumatif dengan semester dasar. Ya kira-kira tampilnya begini. Ini dihilangin aja Pak, gimana umumnya lah ya, biar ora umum gitu ya. Oke siap. Untuk itu kita kembali lagi ke peran normal, klik ini lalu kembali ke peran normal. Nah, mode edit kita nyalakan lagi, dan yang bagian umum ini kita klik seperti ini. Kok bisa dihilangin ya? Kalau klik ini kan bisa disembunyikan topik ya. Ya ini bawaan sih ya. Ini bawaan, jadi dibiarkan saja lah ya. Oke, begitu kita sudah selesai di kelas 10 ini ya. 10 BP ini kita sudah selesai. Lalu berikutnya kita masuk ke 10 MPLB. Nah, ini yang kemarin ini sudah dihapus saja. Terus kita buat topik dan buat kuisnya. Kalau sudah seperti tadi ya, simpan dan tampilkan. Oke, ini menghitunglah nilai 100% ya, lanjutkan. Terus tambahkan soal. Ini
Bedanya dengan tadi, kalau tadi kan kita kan harus impor, kalau ini tinggal tambahkan dari bank soal. Nah, ini kan masuknya nih ke PTS genap V2 ini kan. Ini nah kategori dari mana? Nah, ini kan kategorinya kelihatannya kemasukan kategori yang bawaan kemarin kan. Ya tidak apa-apa. Yang penting ini kita masuk ke ini. Yang kategori yang kelas 10. Sebenarnya ini kelas berapa sih? Oh, ini kelas 11. Oh, saya salah pencet. Mohon maaf. Ini ya kita masuk yang kategori kelas 10 ya tadi kan. 10 MPLB ya. Pantas kok yang tadi tidak ada. Nah, ini 10 MPLB ini ya. Sumatif tengah semester genap. Ya, ini sudah berlalu. Yang berlalu biarlah berlalu. Ini misal kuisnya, lalu simpan dan tampilkan ya. Nah, kita tambahkan soal seperti tadi dari bank soal. Nah, ini kan maksudnya ada kategori bawaannya ini kan. Ini kan soal kapan kan, tahu ini 10 MPLB BIND ini. Jalan bawaan masuknya ke situ. Karena itu sebelumnya ada kesalahan upload ya. Nah, oke, itu kita abaikan saja. Kita klik ini, cari yang tadi 2024 2025. Oke. Nah, ini PTS Gasal Bu Heni. Oke, kita klik lalu terapkan filter. Jangan lupa kita reload ini ya, supaya alamatnya tersimpan. Oke, kita tambahkan dari bank soal lagi. Ini Gasal Bu Heni betul. Kita centang, tambahkan soal terpilih. Turun sampai paling bawah, tambah dari bank soal halaman 2, centang, tambahkan soal terpilih. Kocok soal ya, jangan lupa ya. Terus ini ngasih bobot soal satu-satu lagi. Iya, nggak bisa langsung semua. Bisa, tapi kita ngedit satu-satunya ini di bank soal. Jadi kita membuka soalnya satu-satu, kita masukkan bobotnya 3.33 semua. Yang satu itu paling atas kita ganti 3.43. Nah, kalau kita ngeditnya dari bank soal, sedangkan soal yang kita pakai itu, ini yang dari bank soal cuman 2 atau 3 kelas kan ya. Kalau dari bank soal kan kelamaan ya, lebih cepat. Ini kita dari sini, meskipun rasanya kok ngulang-ngulang terus itu ya, lebih cepat dari sini sebenarnya daripada ngeditnya dari bank soal. Karena kalau dari bank soal ya kita edit satu-satu gitu, ini kan edit gitu. Ini yang kita ganti itu poin bawaannya. Ini poin bawaannya kasih angka default gimana Pak? Ya bisa sih, itu nanti akan usulan seperti itu akan saya komunikasikan dengan Wakakur ya. Standarnya kita tuh soal tuh berapa? Kalau standarnya 30 ya saya setting 3,33 semua, supaya nanti tinggal satu soal yang diganti jadi 3,43 bobotnya. Kalau soalnya standarnya 25 malah makin enak lagi, tinggal dibuat bobotnya defaultnya 4. Atau kalau seperti tahun kemarin soalnya 40 juga enak itu, semua bobotnya 2,5. Nah, ini kalau sisa hasil baginya itu tidak rata dengan angka 100 ya mesti ada yang beda. Contohnya kan ini kan 3,33 semua kecuali yang paling atas. Ya kenapa nggak 3,33 semua Pak? Ya kalau 3,33 semua nanti nilai akhirnya ya jadi 99,99 gitu. Ya, ini sudah semua ya. Ini total nilainya sudah 100. Oke. Tombol simpan di sini ini gunanya itu untuk menyimpan nilai maksimumnya. Ya, jadi bukan menyimpan semua ini sudah tersimpan otomatis ya. Ini kita klik setelan. Kembali lagi di waktu pengerjaan. Ini kelihatannya di jadwal ya sama ya, di tanggal 25 juga, jamnya 9.30 sampai 10.30, waktunya 60 menit, KKM nya 78 ya. Ini nilai kelulusannya 78, ini akan saya setting default, ini cuman belum sempat. Oke, kalau sudah simpan dan tampil. Oke, begini ya.
Nah itu berarti kita tidak perlu upload lagi soalnya ya, tidak perlu ekspor impor lagi terus ngedit lagi kan, tidak usah, kita tinggal manggil soalnya sekali aja. Begitu. Untuk hierarkinya itu ya tadi ya saya jelaskan sekali lagi. Kalau mapel umum itu pertamanya ini ya, umum dan kejuruan ya. Umum itu ada bahasa Indonesia, pendidikan agama. Ini saya ngikutin informasi yang diberikan ke saya. Misalnya pendidikan agama ini, kalau yang PAI ini kelas 10, 11, 12, 10 ada sendiri, ini diampu oleh Ki Sawab. Lalu yang kelas 11 ini adalah mengampunya Ki Ersal. Begitupun yang kelas 11. Lalu untuk pendidikan agama Katolik dan Kristen ini saya jadikan satu, karena ini eksklusif untuk karena kan jumlah siswanya kan sedikit, jadi ini saya gabungkan saja 10, 11, 12 ini menjadi satu kelas. Oke begitu ya. Itu yang PAI atau PAI pendidikan agama ya. Ini kalau pendidikan Pancasila juga terbagi seperti itu. Kalau ini semua diambil oleh Niyun ya. Kalau yang bahasa Indonesia ini ya tadi yang kita bahas ya, 11, 12 juga PJOK itu ya 10 dan 11. Begitupun untuk mapel yang lain. Nah ini kalau untuk muatan lokal di sini kan ada bahasa Jawa dan ketaman siswaan. Pada bahasa Jawa ini ada kategori kok IC sih. Oh, ini saya yang salah, ini harusnya I, ya ini untuk kelas 10, 11 dan 12. Gambarnya beda-beda, ada gambarnya kuis, ada gambarnya pasinaon Jawa. Ya itu bahkan saja itu cuma dekorasi ya. Maksudnya pendidikan ketaman siswaan ini belum saya bagi, nanti akan saya bagi untuk memudahkan proses pemanggilan itunya ya, pemanggilan soal ini malah campur semua ini. Nah, begitupun kalau kejuruan di sini mungkin lebih komprehensif ya, kalau untuk guru yang mengampu mapel produktif. Kalau dasar program keahlian ini saya bagi lagi per jurusan. Kalau ini AKL kan ada cuman satu ya, karena memang untuk pengampunya saat ini hanya menggunakan mapelnya dasar program keahlian saja, hanya untuk PTS atau PAN. Nah untuk mapel BP ini yang kebetulan saya ampu ini isinya banyak ini kan. Ini karena saya mengampu berapa kan, jadi kan saya gunakan seperti ini ruangnya ini kan untuk mengajar sesuai TP yang saya pegang. Sebenarnya yang membingungkan juga kalau terlalu banyak begini ya. Nah ini ada yang cuma satu, ini kan lebih mudah gitu loh. Kalau terlalu banyak kan bingung juga. Itu yang kelas 10. Kalau ini yang konsentrasi keahlian ini juga saya pisahkan. AKL ini memang cuma satu karena di request 1. Kalau BP ini ada beberapa ini, karena contohnya ini saya mengajar di yang tata suara pertelevisian, tapi untuk konsentrasi keahlian ya saya jadikan satu. Ini di sini ada daftar pengampu untuk PPTP yang tersedia. Ini saya kebetulan pegangnya suara, televisian dan editing audio video. Nah, di sini ada pengampu-pengampu yang lain ini, dan ini kan tidak diperlukan ya, nanti akan saya hapus saja. Gitu. Nah, untuk berikutnya itu selain konsentrasi keahlian kan juga ada mata pelajaran pilihan. Ini untuk apa namanya? Oh ini ya, konsentrasi keahlian, mata pelajaran pilihan dan PKWU ini juga ada di kelas 12 dan strukturnya itu juga sama. Jadi nanti untuk upload itu soalnya pastikan di kategori yang satu kategori di atas mapel. Misalnya ini konsentrasi keahlian 11 AKL ya, dia masuk di kategori A, konsentrasi keahlian. Jadi taruh sini aja. Karena kalau ditaruh yang atasnya ini konsentrasi keahlian 11,
maka soalnya itu bisa diakses oleh mapel BP, MPLB, PM atau KF. Dengan kita tidak menginginkan itu, apalagi diuploadnya di kategori yang kejuruan. Nah ini malah nanti saya dari informatika bisa manggil soal itu loh, ini ada soal ini punya siapa, contohnya begitu. Oke ya, saya yakin juga ini pasti banyak yang berpikiran kok ini ribet gini. Ya memang di awal ya rasanya ribet, tapi saya yakin nanti kalau sudah terbiasa, setelah itu bisa pakai gini sambil merem lah. Lebih-lebih juga bisa dipakai untuk mengajar, sehari-hari bisa pakai ini untuk mengajar. Contohnya saya pada mapel ini ya, yang dasar program keahlian. Di sini saya menggunakan fitur presensi, terus saya menampilkan daftar siswanya. Nah ini kan memang saya sembunyikan ini kan karena sudah waktunya mau ujian kan. Ini video perkenalan, tren terbaru, jenis profesi, ini kan apa namanya, materi-materi yang saya ajarkan. Nah ini kemarin simulasinya, dan ini untuk setelah ini belum saya masuk. Setelah ini akan saya masukkan ya, karena soalnya kan gabungan, jadi saya menunggu yang lain. Terus ini tahapan produksi adalah materi berikutnya, dan ini tersembunyi. Ya maksudnya tuh kita tuh bisa lah menggunakan LMS ini untuk pembelajaran sehari-hari, karena di sini nilainya pun terrekam. Nah ini dari presensi, terus ini ya kehadiran ini ya, ada latihan soal. Ini ada yang belum mengisi ini, satu ini Bani Alfidar, dia belum latihan yang tren terbaru ini kan. Harus Danang, Aji juga belum mengisi ini. Tapi juga ada yang sudah, misalnya ini Rizky Prayogo, dia sudah mengisi dan masing-masing nilainya ini. Dan di pojok ini kita bisa lihat nilai akhirnya. Ya begitulah, ini bisa digunakan untuk alat bantu penilaian. Misal nanti ada misalnya ulangan untuk Word itunya ya TP misalnya, TP atau CP ya, saya kok itu ya, saya masih kurang familiar dulu dengan istilah di kurikulum Merdeka. Begitupun dengan kurikulum sebelumnya ya, karena memang saya backgroundnya bukan dari pendidikan tapi dari teknik ya. Orang teknik ngajar ya. Itu jika ada yang perlu ditanyakan ya silahkan WA saya saja ya, karena kalau komen di YouTube ini saya tuh jarang buka. Itu seperti biasa, atau jenengan bisa tanya langsung, monggo jika ada kesulitan atau bagaimana. Baik, sekian dari saya tutorial ini. Saya yakin ada banyak sekali kekurangannya ya, mungkin ada hal yang tidak perlu saya sebutkan atau bagaimana, pakai saya ceritakan segala. Ya itu untuk pandangan Bapak Ibu saja ya. Ini yang bisa kita lakukan di sini itu apa yang bisa kita betulkan. Misalnya kalau kita membuat kesalahan itu bagaimana membetulkannya, yaitu dari situ caranya. Ya mohon maaf juga kalau saya ngomongnya agak bulat ya, ngantuk saya. Ini saya buat tutorial ini tuh jam berapa ini? Setengah 12. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton sampai akhir. Yang tidak menonton sampai akhir atau di skip saja tidak apa, monggo terserah. Kalau ada tidak jelas ya silahkan dicek lagi di bagian yang tadi saya menjelaskan ya. Ya begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.